Chapter 271. Makna emosi, 1. Saya mengalihkan kekuatan roh dari tubuh saya ke otak saya. Kekuatan roh yang terkumpul di otakku berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Secara khusus, itu berubah menjadi kata-kata. Membangun kekuatan roh. Karakter kuning muncul di udara, seperti iklan pop-up. Lengkap. Pada dasarnya, kekuatan roh merujuk pada kekuatan jiwa seseorang. Itu adalah ukuran kehadiran berdasarkan jenis pengalaman yang diakumulasikan selama bertahun-tahun. Akibatnya, jumlah dan penerapan kekuatan roh sangat berbeda dari orang ke orang, itu tergantung pada jenis kehidupan yang dipimpin seseorang, atau nilai-nilai apa yang dibawa seseorang. Namun, roh saya memiliki standar pengukuran yang lebih sistematis dan logis. Kekuatan roh bersemangat kekuatan rohmu seperti perangkat keras dengan algoritma tertentu. Anda dapat membuat dan memanfaatkan rasional miracle, tubuh Anda setara dengan perangkat lunak. Namun, karena batas kapasitas otakmu, jumlah mukjizat yang dapat kau simpan terbatas pada 4. Itu adalah, kesadaran penulis, dinyatakan sebagai laptop yang diberikan kepada saya ketika saya pertama kali datang ke dunia ini. Tentu saja, melihat ketika saya berhenti menulis novel saya di tengah jalan, kesadaran saya sebagai seorang penulis tidak benar-benar tegas. Tetapi karena semuanya dimulai dengan novel saya memikul tanggung jawab yang besar apakah saya suka atau tidak. Sifat kekuatan roh saya terkait dengan status saya sebagai penulis. Silakan masukkan sumari 1 ringkasan keterampilan, 2 kondisi aktivasi, 3 nilai konsumsi, 4 pengaruh dan efek. Kekuatan roh berubah menjadi bentuk keyboard tepat di depan mataku. Jari-jariku menari-nari di keyboard seolah-olah mereka telah dirasuki sesuatu. Kehendak saya berubah menjadi kata-kata, yang kemudian diubah menjadi kalimat yang membentuk keajaiban. Anda berhasil membuat miracle pertama. Cukup sekali bagi saya untuk memahami proses penciptaan. Saya tidak melakukan banyak upaya pada yang pertama ini, karena saya selalu bisa menghapus atau memodifikasi mukjizat tanpa pengeluaran SP lebih lanjut. Ringkasan, panggil boneka roh yang menghabiskan energi lawan. Kondisi aktivasi, mengungkap nama skill ke lawan. Nilai konsumsi, habiskan 0,5% dari kekuatan roh Kim Hajin per detik. Mempengaruhi, boneka itu melekat pada tubuh lawan, secara teratur menyerap energi lawan. Efek, pulihkan 0,25% dari kekuatan roh Kim Hajin dan kurangi 0,5% energi lawan per detik. Penciptaan keajaiban selesai. Celepuk. Untuk pertama kalinya saja, miracle diaktifkan secara gratis. Sebuah boneka yang terlihat seperti setan muncul di udara. Swek, swek. Itu tampak sedikit seperti musang, atau mungkin rakun. Apa ini? Bos membelalakan matanya saat tiba-tiba muncul makhluk aneh. Ini Kim Hajin kecil. Hukuman untuk nama yang mengerikan, kinerja keterampilan telah sangat berkurang. Tidak, tunggu, bukan itu. Saya berpikir sebentar dan kemudian mengubahnya menjadi nama yang sedikit lebih baik. Pembersih pengisap darah. Nama polos, kinerja keterampilan tetap sama. Petik 2. Itu adalah, pemulung vampir. Nama yang lebih baik, kinerja keterampilan telah sedikit ditingkatkan. Apa artinya? Yah, itu adalah keterampilan yang hanya ada di kepalaku. Aku pergi ke bos dan menempelkan Vampire Scavenger padanya. The Vampire Scavenger menempel di lengan bos dan mengeluarkan tawa yang aneh. Huhuhung. Apa yang kamu, Kemudian mulai menyedot energi bos. Bahunya bergetar. Bagaimana rasanya? Aneh. Mengapa kamu tidak mencoba melakukannya? Bos mengguncang lengan yang blood-sucking cleaner dilampirkan. Dia gemetar sekali, 2 kali, 3 kali. Dan dia melanjutkan sampai asap mulai naik dari lengannya, tetapi blood-sucking cleaner bahkan tidak tersentak. Kamu mungkin tidak bisa melepasnya dengan kekuatan mentah. Hanya kekuatan roh yang bisa melawan kekuatan roh. Hari ini sebenarnya pertama kalinya saya menggunakan kekuatan roh, dan yang mengejutkan, semuanya berjalan sangat baik. Petik 2. Huap. Pada saat itu, bos mengaktifkan hadiahnya, Infinite Shadow. Saat bayangan besar hendak menelan pembersih penghisap darah, saya menjawab dengan cepat. Tambah, pengaruhnya, nulkan hadiah dari target yang dilampirkan. Peringatan, nilai konsumsi akan meningkat 100 kali. Kemampuan untuk membatalkan hadiah akan cukup untuk membuat penghisap darah senjata yang signifikan. Tetapi pengembalian tinggi selalu datang dengan risiko tinggi. Satu-satunya cara untuk menghadapi risiko tinggi adalah dengan menambahkan kondisi baru. Syarat, harus mengamati lawan selama setidaknya 360 jam. Keberuntunganmu meletus. Meskipun kondisi longgar, konsumsi daya roh yang diperlukan hanya 2 kali lipat. Dengan penambahan kondisi baru, pengembalian tinggi dipertahankan, dan saya sudah mengamati bos selama 360 jam. Oleh karena itu, membatalkan hadiah lawan diaktifkan. Apa? Bos terkejut. Ketika bayangan yang selalu berada di sisinya menghilang, bos menatapku dengan pandangan tercengang. Apa yang salah? Aku bertanya, pura-pura tidak tahu. Petik 2. Apakah kekuatan roh ini? Iya nih. Ini aneh. Bayangan saya tidak akan keluar. Petik 2. Tentu saja, itu karena saya menyerap hadiah Anda.
Petik 2. Mengasyikkan. Bos mengerutkan kening. Aku tersenyum licik. Tiba-tiba, tanpa alasan tertentu, keinginan untuk mengolok-olok bos mengambil alih saya. Ini disebut suksesi. Hadiahmu adalah milikku sekarang. Petik 2. Petik 2. Jangan berbohong. Apakah Anda pikir saya bodoh? Petik 2. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Selama 10 detik. Yang mana cukup waktu bagi bos untuk diguncang. Lepaskan rakun ini dariku. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Itu perintah. Haha, aku hanya bercanda. Lepaskan sekarang. Saya tertawa dan mengambil pembersih penghisap darah dari lengan bos. Bos memandangi senjata baru saya dengan mata yang tidak setuju. Blood-sucking cleaner kembali menjadi kekuatan roh dan kembali padaku. Jadi itu kekuatan roh. Ya, pada dasarnya. Ini mirip dengan skill dari menara. Oh, kamu benar. Sebenarnya, kekuatan roh adalah apa yang memungkinkan keterampilan. Bos menatapku dalam diam sebelum mengaktifkan hadiahnya lagi. Dia memindahkan bayangannya dengan bebas, lalu menghela nafas lega. Saya mulai menyiapkan keajaiban lain untuk bereksperimen dengannya. Selanjutnya adalah peluru spiritual, peluru yang bekerja pada sistem saraf, mengganggu gerakan fisik. Laut Timur, Akademi Pahlawan Militer. Bagi banyak pahlawan, ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama ketika mereka mengunjungi alma mater mereka, Akademi Militer Pahlawan, juga dikenal sebagai Kyuup. Biasanya, orang luar dilarang memasuki Kyuup karena invasi jin yang sering, namun, hari ini adalah pengecualian, karena alumni berkumpul di sini untuk tujuan yang bagus. Dan alasan besar itu merujuk pada ujian kualifikasi untuk gugus tugas elit khusus yang disponsori oleh pemerintah. Ini adalah bagaimana mereka memilih para pahlawan untuk ditugaskan ke gugus tugas elit melawan Orden. Ada banyak sekali orang di sini. Sebanyak 9.000 orang dari seluruh dunia telah melamar menjadi anggota gugus tugas khusus. Meskipun benar bahwa mereka mengajukan diri untuk tujuan mulia, banyak dari mereka juga tertarik pada hadiah. Hadiah pertama adalah janji tinggal permanen atau kewarganegaraan di Korea. Jika pahlawan yang berpartisipasi bukan warga negara Korea, ia akan dijamin baik penduduk tetap atau kewarganegaraan Korea sebagai imbalan atas layanannya. Dan hak istimewa ini juga akan mencakup keluarga pahlawan yang berpartisipasi. Sebagian besar pelamar dari negara asing tertarik dengan hadiah ini, karena sangat sulit untuk mendapatkan kewarganegaraan Korea saat ini. Hadiah kedua tentu saja adalah uang. Uang muka adalah 10 miliar won dan gaji bulanan adalah 5 miliar won. Asosiasi berasumsi misi ini akan bertahan lama. Setelah menyelesaikan misi, para peserta akan diberikan hingga 300 miliar won tergantung pada perannya dalam misi. Hadiah ketiga adalah artefak. Pahlawan yang lolos screening akan segera menerima artefak pilihan mereka. Karena hadiah ini, setiap pelamar tampak bersemangat. Ya ampun. Tentu saja, ada heroes yang tidak tertarik dengan hadiahnya, seperti Chaenayun. Chaenayun memandang sekeliling ruangan dengan apatis. Perancis, Jerman, Rusia, Del. Ruangan itu penuh dengan pahlawan dari seluruh dunia, tetapi tidak ada yang tertarik pada Chaenayun. Lokasi, Anda di sini juga. Aku tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang saya miliki setelah gagal dalam ujian kualifikasi untuk residensi permanen. Kamu juga, uhahaha. Leclerc dan Levelok, masing-masing dari Prancis dan Rusia, keduanya terkenal di negara asalnya. Menurut standar asosiasi, mereka adalah pahlawan kelas 2 tingkat tinggi. Tetap saja, Chaenayun tidak terkesan. Dia mungkin kagum dengan pahlawan kelas 2 tingkat tinggi di masa lalu, tetapi segalanya berbeda sekarang. Aku sangat bosan. Kapan giliranku akan tiba? Semua perangkat elektronik dilarang, yang berarti tidak ada jam tangan pintar dan tidak ada konsol game. Chaenayun berpikir dia mungkin mati karena bosan menunggu gilirannya tiba. Ada apa? Pada saat itu, seorang tokoh mendekatinya. Meskipun suaranya akrab, penampilannya tidak. Itu adalah Shin Jong-hak. Hei, jenggot kambing. Chaenayun menyapa Shin Jong-hak dengan tawa. Petik 2. Jenggot kambing. Karena itu yang kamu miliki. Katakan, tidak. Dengan cemberut, Shin Jong-hak berdiri di sebelahnya. Chaenayun memandang Shin Jong-hak. Dia tampak jauh lebih tua daripada biasanya, mungkin karena janggutnya yang jelek. Apa yang kamu lihat? Terserah. Apakah Anda sudah menyelesaikan tes kualifikasi? Petik 2. Aku seorang hakim. Apa, serius? Mengapa? Shin Jong-hak tersenyum dan menunjukkan kartu ide pahlawannya. Peringkat tinggi 1 Shin Jong-hak peringkat 315. Wakil pemimpin Desolate Moon. Rahang Chaenayun terjatuh. Petik 2. Apa itu? Bagaimana kabarmu peringkat 1 tingkat tinggi? Tidak, yang lebih penting, Anda berada di peringkat 315. Siapa yang kamu sogok? Petik 2. Itu mudah. Saya mengalahkan pahlawan kelas 1 tingkat tinggi lainnya. Petik 2. Chaenayun tercengang oleh kepercayaan Shin Jong-hak. Pada saat itu, sebuah pengumuman muncul. Berikutnya, Chaenayun, kelas 2 tingkat menengah. Menengah peringkat 2 tampaknya terlalu menyedihkan dibandingkan dengan Shin Jong-hak. Secara alami,
Seluruh ruang tunggu mulai berdengung dengan suara. Ada peringkat menengah di sini. Kenapa orang ini tidak gagal dalam pemutaran film? Hei, bukankah itu Chae Nayun, cucu Chae Jochul? Tidak, dia mungkin hanya memiliki nama yang sama. Tidak mungkin Chae Nayun hanyalah peringkat menengah. Chae Nayun menghela nafas. Petik 2. Kamu masih peringkat menengah. Shin Jong-hak bertanya, tercengang. Ya, jadi apa? Aku bisa mengalahkanmu jika aku mau. Saya hanya tidak diuji secara resmi, klaim Chae Nayun. Shin Jong-hak hanya mengejek. Kesal dengan ejekan yang tampak, Chae Nayun melompat berdiri. Saya sedang pergi. Stomp, stomp. Saat Chae Nayun menuju ke ruang ujian, Shin Jong-hak bergumam dari belakang. Kim Ha-jin tidak akan datang. Chae Nayun berhenti. Shin Jong-hak mengangkat bahu. Hanya membiarkanmu tahu. Masih membeku di tempat yang sama, Chae Nayun hanya memalingkan kepalanya untuk menghadapi Shin Jong-hak. Aku tahu. Hanya itu yang dia katakan sebelum berjalan ke ruang ujian. Dia membuka pintu, disambut oleh pemandangan yang tidak dikenal. Aku Chae Nayun. Ruang ujian adalah lapangan yang luas. Langit dan lapangan membentang tanpa henti ke segala arah, memberi pelamar cukup ruang untuk memamerkan apapun yang ingin mereka pamerkan. Kami sekarang akan memulai evaluasi tingkat 2 tingkat menengah pahlawan Chae Nayun, para hakim yang duduk di seberang Chae Nayun mengumumkan. Dia akrab dengan mereka berdua, Aileen dan Yo Si-hyuk. Chae Nayun menyeringai pada Yo Si-hyuk. Bersihkan senyum itu dari wajahmu dan tunjukkan pada kami apa yang bisa kau lakukan. Pahlawan Master Rank, peringkat 23 Yo Si-hyuk, mengumumkan dengan tegas. Tetapi bahkan kemudian, Chae Nayun merasa sulit untuk menganggap tuannya serius. Baiklah baiklah. Chae Nayun mengambil pedangnya, Claymore-nya, yang tingginya sekitar 2 meter, lebih besar dari pemegangnya. Chae Nayun menuangkan kekuatan sihir ke dalam senjata yang diambil dari Tower of Wish. Koa. Segera, kekuatan sihir berkobar di sekitar Claymore. Ledakan luar biasa tingginya sekitar 10 meter, hampir menyentuh langit. Yo Si-hyuk tersenyum dan Aileen memperhatikan dengan kurang ekspresi. Ini sekitar 30%. Ini dia. Dengan teriakan, Chae Nayun melambaikan pedangnya. Ledakan. Serangannya terus membengkak, menarik panas dan angin berhembus dari sekitarnya saat itu bergerak ke arah dua hakim. Namun, karena serangannya akan menyerang para hakim. Berhenti. Sebuah suara kecil menghentikan keinginan pedang. Sebagian kecil dari pidato Roh Aileen berubah menjadi kekuatan raksasa yang mengikat wanita pedang itu. Menatap prajurit di depannya, pengguna Aileen The Spirit Speech mengumumkan dengan dingin. Pahlawan tingkat menengah tingkat 2 Chae Nayun, kau lulus. Larut malam, di lapangan luas di Asia Tengah. Saya berbaring di bawah langit malam di mana bintang-bintang dan bulan bersinar terang. Angin lembut menyapu pipiku, sentuhan rumput di punggung saya membelai saya dengan lembut. Langit indah, seolah-olah bintik-bintik cahaya telah berceceran di atas kanvas yang penuh dengan cat gelap. Fenomena polos dan sepele. Pemandangan seperti ini jarang terjadi di tempat saya berasal. Padahal, jujur saja, saya bahkan tidak berpikir untuk melihat pemandangan seperti itu saat itu. Petik 2. Pelatihan hari ini juga menyenangkan. Saya terhanyut oleh pemandangan yang indah ketika, tiba-tiba, saya mendengar suara. Suara itu terdengar kuat dan tegas, tidak seperti saya yang selalu kelelahan setelah pelatihan. Itu adalah bos. Ya. Aku tersenyum kecil padanya. Bos dan saya telah berlatih bersama selama seminggu terakhir. Bos adalah lawan yang baik bagi saya untuk menguji kekuatan roh saya. Saya tidak harus bersikap mudah padanya karena dia bisa memblokir segala jenis serangan. Saya juga menikmati mengolok-oloknya sesekali, meskipun dia bahkan tidak menyadari bahwa itulah yang saya lakukan. Haruskah kita melakukan ini lagi besok? Petik 2. Saya tidak menjawab. Sebaliknya, saya ingat apa yang terjadi hari ini. Tentang bagaimana saya memberi bos Afro dengan peluru spiritual saya, tentang bagaimana saya memanipulasi sistem sarafnya untuk membalikkan sinyal untuk lengan dan kakinya, tentang bagaimana dia harus melakukan handstand pada akhirnya. Ayo kita lakukan ini lagi besok. Bos berkata lagi. Saya akan membayangkan pasti cukup merepotkan baginya untuk berurusan dengan saya, tetapi saya kira bos merasa seluruh prosesnya agak lucu. Yah. Kita sudah berlatih bersama selama seminggu terakhir, 12 jam sehari. Petik 2. Jadi kamu tidak ingin melakukannya lagi. Bos cemberut. Saya hanya tersenyum diam. Bisakah kamu melepas kepala beruang itu sekarang? Selama seminggu terakhir, bos telah mengenakan kepala beruang setiap hari. Saya pribadi tidak bisa mengerti mengapa dia sangat menyukainya. Masih bisa digunakan. Bos menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu itu bisa digunakan? Ada begitu banyak helm yang lebih baik dari itu. Petik 2. Kamu bisa mempesona untukku, Ha-jin. Encan 4 warna. Anda memiliki keterampilan yang baik. Petik 2. Saya lebih suka menggunakannya pada artefak lain. Kenapa aku mempesona sesuatu seperti itu? Petik 2. Atas ucapan saya, bos tiba-tiba menjadi diam. Dia mengunyah bibirnya, merajuk, sebelum akhirnya menutup mulut beruang. Wajah bos menghilang, digantikan oleh beruang itu. Aku tersenyum pada bos.
Lalu aku mengalihkan pandanganku kembali ke langit. Tiba-tiba, pikiran tentang kaca pembesar misterius terlintas di benak saya. Bos. Apa? Sama dengan. Kaca pembesar misterius, artefak sulap bermutu tinggi. Identifikasi kelemahan. Menggunakan kekuatan sihir untuk mengidentifikasi kelemahan target. Identifikasi emosi. Menggunakan kekuatan sihir untuk mengidentifikasi perasaan target terhadapmu. Asteris ketika kekuatan sihir pengguna rendah, kelemahan dan emosi yang diidentifikasi mungkin tidak akurat. Sama dengan. Itu adalah artefak yang memungkinkan penggunanya untuk membaca emosi orang lain. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan bos sekarang. Sambil tersenyum, aku mengangkat gelas pembesar pada bos. Tunggu sebentar gelombang aku hanya ingin tahu. Saya harus menghabiskan semua 5 garis stigma untuk mencari tahu kelemahan bos. Tapi emosinya saat ini, aku mungkin bisa mengetahuinya hanya dengan 2 garis. Saya memasukkan 2 garis stigma ke kaca pembesar. Petik 2. Tak lama, surat-surat muncul di permukaan kaca. Apa itu? Suara bos bergema di dalam topeng beruang. Angin dingin mengacak-acak rambutnya. Daun berdesir. Aku membeku tanpa menyadarinya dan tetap diam sampai angin bertiup melewati kami dan dedaunan yang jatuh berserakan. Apa? Hanya 3 frasa terukir pada lensa. Tapi itu bukan jenis emosi yang bisa aku abaikan. Bersalah, ingin bersama, sayang.